Ya, Nah, eh di sini merupakan ya tampilan dari ArcGIS. Ya, di sini saya akan jelaskan. Nanti pada pertemuan hari ini kita akan belajar Kak mengenai fitur-fiturnya, kemudian bagaimana cara input data vektor dan data raster itu seperti apa, kemudian sedikit simbolisasi, eh, sedikit simbologi untuk kemudian definition query. Nanti kita coba memfilter dari ratusan data itu tadi, kita filter, kita pilih salah satu. Nah, kemudian untuk mungkin pertemuan berikutnya kita bisa atur kembali mengenai tentang geoprocessing itu sendiri, semacam clipping, eh, kemudian digitasi, georeferensi dan sebagainya. Untuk pertemuan ketiga selanjutnya itu kita sudah bisa melakukan analisis spasial dan juga sedikit mengenai layouting ya atau membuat layout pada peta itu sendiri. Atau di sini kalau Mbak Gia mau pertemuan berikutnya kita ya, belajar tentang layouting, mungkin kita bisa atur gitu ya, Kak. Nah, di ya, sini siap. mungkin kalau kita lihat ya tampilan awal, di sini kan ada beberapa ikon, mungkin agak berbeda ini karena tampilan saya ini sudah saya sesuaikan. Jadi di sini ada editor dan sebagainya. Mungkin tampilan di bagian agak berbeda ya. Di sini mungkin tidak banyak di simbol-simbol atau ikon-ikon ya gitu ya. Jadi di sini sebenarnya sudah saya sesuaikan, sudah saya mudahkan sebenarnya supaya nanti tidak eh, ini simbol-simbol atau ikon yang ada di sini itu yang sering digunakan ya dalam ArcGIS, baik analisis spasial maupun untuk visualisasi saja gitu. Nah, di sini ada bagian file. Ya. File di sini ada beberapa fitur ya. Mungkin di sini ada new, ini membuat baru, open, membuka, ini menyimpan ya, save as, save a copy. Kemudian, nah ini ada share as. Nah, share as ini ada map package ya dan service. Biasanya kita memakai map package. Maksudnya map package ini nanti misalkan kita bisa semacam membagikan atau sharing lah. Jadi sharing beberapa file file ArcGIS atau proyek-proyek ArcGIS ya tanpa perlu lagi apa namanya tanpa perlu lagi untuk memasukkan data. Jadi nanti semua data yang ada di sini itu nanti kalau kita pakai map package itu nanti otomatis tersimpan ya dalam satu file gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengunduh filenya satu-satu tapi sudah tersimpan di map package ini. Nah, ini ada back and print setup. Di sini tuh tujuannya untuk layouting. Nanti kita memakai ini ya, back and print setup untuk membuat layoutingnya. Kemudian ada ini untuk print, export untuk mengekspor ya, ekspor peta, hasil akhir peta kayak peta Mohon maaf Kak, tadi agak terjadi kendala pada jaringan ya. Nah, saya coba lanjutkan. Nah, di sini tadi ekspor tadi hasil akhir layouting nanti kita ekspor ke bentuk PDF maupun JPEG gitu ya, maupun PNG juga bisa. Di sini ada field edit, edit ini sepertinya tidak terlalu digunakan, mungkin ya buat undo, redo, cut, copy, dan paste itu yang penting di bagian edit ini. Untuk view, nah ini ada sebenarnya dari ArcGIS itu ada dua tampilan. Pertama itu tampilan datanya ya. Jadi tampilan data ini ya data maksudnya pengolahan yang ditampilkan itu ya. Nah, yang kedua ada layout view. Layout view ini tampilan untuk layouting atau membuat peta. Nah, membuat peta ini kita memakai layout view. Kalau untuk data view ini untuk pengolahan saja gitu ya. Ada graph, ada report dan sebagainya. Untuk bookmarks, kemudian insert ya. Insert ini digunakan untuk layouting peta. Di sini ada data frame. Nanti kalau kita belajar layouting ini biasanya digunakan untuk membuat inset peta ya. Inset peta itu semacam peta kecil ya. Kalau dalam peta itu kan ada peta utama dan peta inset itu peta kecil itu ya. Kemudian ada teks, ada ini kalimat huruf. Kemudian dynamic text ini kayaknya tidak terlalu digunakan. Kemudian ada legend. Lah ini kalau kita buat legenda perlu ini. Not arrow ini buat arah angin, orientasi atau arah mata angin. Scale bar ini buat ke diagram atau skala ya, skala batang. Scale text ini untuk dalam kalimat, skala kalimat kayak 1 banding 20.000 seperti itu.
Picture ini buat menambahkan logo, biasanya kita pakai picture ini ya. Objek ini sepertinya tidak terlalu digunakan. Section ini digunakan untuk kalau kita di dalam data vektor itu ada namanya data atribut ya. Data atribut itu berisi informasi dalam suatu vektor itu sendiri. Nah, jadi kalau kita pilih section, kita akan memilih ya data-data atribut pada suatu vektor atau data spasial vektor gitu ya. Kemudian geoprocessing. Nah, geoprocessing ini biasanya digunakan untuk analisis spasial, analisis vektor maupun raster. Kita memakai ini geoprocessing. Nah, mungkin pertemuan berikutnya kita akan coba satu-satu buffer ini untuk semacam membuat buffering ya atau semacam ibaratnya kayak melebarkan lah, melebarkan misalnya ada garis, ada data garis itu akan melebar ya gitu ya, melebar di samping sisi kanan kirinya gitu ya. Klip ini untuk memotong daerah kajian misalkan ya dari se-Indonesia, misalkan kita mau memotong untuk daerah Jawa Tengah saja kita pakai klip. Intersect ini biasanya untuk overlay, union juga buat overlay. Merge itu untuk menggabungkan datanya. Dissolve ini untuk menghapus datanya, biasanya untuk menyederhanakan. Misalkan ada sekitar 1000 atau 100 data ya, kita bisa dissolve untuk menyederhanakan, mungkin bisa 30 atau 20 data saja gitu. Ada search for tools, ini untuk semacam alternatif ya. Kalau kita pilih search for tools, nanti akan muncul di bagian sini. Nah, ini ada beberapa toolbox ya. Toolbox ini buat pembantu, semacam tools buat pembantu dalam analisis spasial. Sebenarnya ada banyak, ada regenesis, analisis tool, dan sebagainya. Tapi di sini, kalau kita klik di sini, nanti akan muncul beberapa pilihan. Ada conversion, ada to database, from master, dan sebagainya. Nah, untuk agar kita tidak apa namanya tidak eh, harus cari tahu ini toolsnya kemana ini yang mana ini. Nah, jadi kita tinggal eh, misalkan ya kita tinggal ketik saja di sini, misalkan tools untuk dari data raster ke vektor atau sebaliknya gitu. Jadi bisa aja di sini raster to vektor gitu ya. Nanti otomatis akan ada pilihan laser poligon, laser polyline gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ketikkan saja toolsnya di sini, tidak sesuai namanya pun juga nggak apa-apa, otomatis juga akan langsung menuju apa yang kita maksud ya untuk alat untuk toolsnya ini. Nah, selanjutnya ada Toolbox, ini juga sama, ini juga isinya tadi ya beberapa tools-tools untuk pendukung analisis spasial, ada banyak sebenarnya toolsnya. Nah, nanti kita di sini bisa misalnya kalau kita tidak menggunakan search tool tadi, search tools, kita harus cari satu-satu, kemudian kita klik gitu ya. Itu kan kalau kita harus bisa menghafal toolsnya itu ada di bagian mana gitu ya. Itu yang memakan waktu yang sangat panjang gitu ya. Jadi kalau biar cepat, kita tinggal pilih search for tool ini aja. Environment, kemudian dari result ini kalau kita sudah prosesnya berhasil, itu akan ada result ya. Hasilnya akan ada di sini. Baik itu nanti error apapun berhasil nanti akan ada di sini gitu. Kemudian ada model builder ini untuk membuat semacam tools ya, atau semacam model untuk model builder itu sendiri ya, Python, kemudian dan sebagainya. Nah, ini kemudian ada customize. Nah, customize ini digunakan karena tampilan saya seperti ini berkat dari customize ini ya. Customize ini kita bisa pilih salah satu, misalkan di geostatistical analysis ya. Nah, nanti kayak seperti ini. Kita tinggal drag and drop saja di dari sini, nanti otomatis akan bisa seperti ini gitu ya. Otomatis akan tersimpan di bagian atas ini. Kalau misalnya kita hapus, tinggal drag sini, kemudian kita close ini. Windows, ini ada table of content. Ini nanti semacam ini ya, table of content, katalog ini tadi, search ini tadi ya. Untuk image analysis ini untuk raster gitu. Nah, ini salah satu fitur fitur dari ArcMap atau ArcGIS, atau mungkin di sini Mbak Gia ada pertanyaan atau saya lanjutkan. Ya, dilanjutkan saja. Halo, Bagaimana Kak kecil suaranya?
Ya, dilanjutkan saja. Oh, oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan data vektor dan juga data raster ya. Nah, sebelumnya setelah pelatihan ini mungkin saya akan kirimkan Mbak Gia data pelatihannya mungkin bisa dicoba di laptop Mbak Gia. Nah, pada untuk menambahkan data kita bisa ada dua cara, fill add data ini, ataupun kita klik layer, kita klik kanan, kita pilih add data ini. Nah, di sini sebenarnya di bagian ini kita memang tidak bisa menemukan, misal soalnya di sini ada yang namanya di Axis itu ada yang namanya connection folder gitu ya, atau folder connection. Jadi, misal kita mau mengaksesnya, kita harus apa namanya mengkoneksi folder tersebut gitu. Misalkan nanti akan ada seperti ini folder connection. eh Misalkan mau mengkoneksi di drive dokumen ya, tinggal dipilih saja di sini di home dokumen. Nah, kemudian kita di sini kita pilih eh fol ini ya connect to folder, nanti otomatis akan tersimpan di bagian sini gitu ya. Nah, kita akan coba untuk memasukkan data vektor atau data spasial vektor. Nah, di sini akan saya contohkan data untuk kabupaten seluruh Indonesia. Nah, di sini datanya itu GADM IDN 2 gitu ya. Nah, seperti ini data eh, batas administrasi kabupaten se-Indonesia gitu ya. Nah, di sini kita tinggal misalkan kita akan apa namanya untuk query ya. Jadi di sini kita belajar mengenai query atau definition query. Nah, kita tinggal klik di sini saja ya, klik dua kali. Nah, di sini ada beberapa general. Ini untuk ya mungkin nama layernya, kemudian ada source. Source ini semacam informasi data vektornya. Ini ada geographic coordinate system, ini sistem proxy koordinat. Ini secara umumnya itu memakai WGS 84 ya. Kemudian selection, display, ini tidak terlalu digunakan. Simbologi, nah simbologi ini digunakan untuk eh, visualisasi nanti data vektornya ini ya. Ada beberapa simbologi, ada single simbol. Ini kalau kita ganti warnanya, misalkan warna merah, nanti otomatis semuanya akan berubah merah. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau mengkategorikan, misalkan saya mau membuat warna untuk daerah Kabupaten Tengah, nah kita bisa ke kategori terlebih dahulu gitu ya. Nanti kita akan coba mengenai simbologi ini. Ada fields ini tidak terlalu digunakan. Definition query, nah ini digunakan untuk misalkan dari data se-Indonesia ini, misalkan saya mau mengambil misalkan di Kabupaten Semarang, nah kita bisa memakai definition query ini gitu ya. Jadi intinya untuk mengambil salah satu data administrasi yang ada di sini gitu ya. Label ini digunakan untuk layouting atau bisa atau membuat peta. Label ini nanti akan menampilkan nama-nama kabupaten ya, seperti yang ada di peta, ada nama kabupaten dan sebagainya gitu ya. Jadi ini nggak digunakan, time juga sama, HTML juga sama gitu ya. Jadi untuk layer properties yang digunakan sering digunakan adalah simbologi, kemudian definition query dan label. Gitu. Itu yang sering digunakan dalam ArcGIS atau analisis spasial. Gitu. Nah, kita akan coba mengenai definition query itu sendiri. Misalkan di sini saya mau mengambil daerah di Provinsi Jawa Tengah. Nah, misalkan kita di sini ada query builder. Nah, di sini ada ini merupakan nama field ya. Nanti kita coba melihat fieldnya nanti seperti apa. Nah, di sini untuk provinsi itu namanya itu adalah name satu ya. Jadi dalam data GADM ada beberapa field ya yang berisi mengenai informasi tentang data vektor. NEM 1 ini berarti untuk provinsi, NEM 2 ini untuk kabupaten gitu ya. NEM 3 itu untuk kecamatan, NEM 4 ini untuk desa. Nah, ini karena datanya kabupaten maka yang ada cuma data provinsi NEM 1 dan juga NEM 2 gitu ya. Misalkan mau provinsi Jawa Tengah, misalkan kita klik NEM 1, dan kita pilih ini ya sama dengan, dan kita klik yang namanya get unique value ini ya. Nah, di sini nanti akan otomatis akan ada beberapa informasi ya yang kita bisa cari misalkan Jawa Tengah ya kita pilih Jawa Tengah gitu.
Nah, kalau misalkan mau dua, mau silakan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya bisa. Kita tinggal klik OR ya di sini ya, OR bukan N ya, tapi OR. Kemudian NEM satu lagi sama dengan Jawa Timur gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini yang seperti ini. Ini Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sekarang mau Jawa Tengah sendiri kita bisa ubah saja, kita hapus ini. Nah, ini data dari Oh, Jawa Tengah gitu ya. Kak mau tanya, berarti query itu buat nyari mau milih yang Kalimantan, Jawa Tengah gitu ya? Iya, seperti itu Kak. Jadi tadi kan beberapa datanya kan se-Indonesia kan. Jadi misalkan saya mau Iya. ngambil kabupaten, misal Kabupaten Semarang ya, kita bisa memakai definition query. Kita sesuaikan dengan ini ya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih Open Attribute Table ini Kak. Nah, di sini ada beberapa eh, ada informasi ya. Ini yang dinamakan attribute table atau data atribut. Ada ada field ya, field itu semacam kolom, ada name 0, name 1. Nah, name 1 ini provinsi. Name 2 ini merupakan kabupaten. Misalkan Mbaknya mau mengambil Kabupaten Semarang ya. Jadi kita di definition query kita memakai field 2 ini, name 2 sama dengan Semarang gitu ya. Jadi sesuaikan di definition query ada sesuainya seperti itu gitu. Sesuai dengan nama fieldnya ini dan juga informasi yang pada ada field name 2 ini gitu ya. Nah, Oh ya. seperti itu. Kalau untuk warnanya, Nah, untuk warna sendiri kita tinggal klik ya. saja di sini ya, klik dua kali. Kita pergi ke yang namanya simbologi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, simbologi ada fitur, ada kategoris, quantities, dan chart ya. Nah, untuk misalkan mau menampilkan eh apa namanya, data warnanya satu-satu atau satu-satu per kabupaten, kita bisa memakai unique value ini. Ada juga unique value many fields ya. Ini untuk gabungan. Misalkan name satu itu untuk provinsi Jawa Tengah, name 2 ini untuk kabupatennya bisa untuk unique value ini. Match to simbol ini untuk apa namanya simbol misalkan mau ada data penggunaan lahan itu kan ada simbol pengaturan SNI tentang simbol loginya. Jadi ya kita bisa matching ya atau mencocokkan mengenai value-nya ini, data value atau penggunaan lahan ini, informasi penggunaan lahannya dengan simbol yang ada di SNI itu sendiri. Ini sebenarnya advance sih, atau opsional saja. Kalau mau, biasanya kalau mau simbologi atau membuat warna ya, biasanya pakai unique value ini yang digunakan gitu. Untuk Kalau quantities, kalau cuma Kalimantan, berarti add all value. iya nanti saya akan jelaskan nanti ya Kak. Oh ya, oke. Di sini ada namanya quantities Kak. Quantities ini untuk data-data semacam data angka, misalkan data kepadatan penduduk, data harga, data kemiskinan, sebagainya. Kita bisa menggunakan graded color ini. Nanti akan semacam ada gradasi warna itu sendiri. Ada beberapa juga graded symbol, semacam data titik, misalkan bisa digunakan data kasus COVID ya, misalkan kasus COVID ini di merah ini sekitar 1000, nah yang kecil ini sekitar 10 gitu. Nah, dia dinamakan graded symbol. Untuk proporsional pun juga sama, dot density itu pun juga sama. Ini juga ada chart ya. Misalkan kalau kita mau menambahkan chart, misalkan chart tentang apa namanya, chart data tab atau data grafik lah, kita bisa nambahkan di sini. Ada diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram stacked ini ya. Multiple attribute juga bisa digunakan, tapi ini jarang digunakan ya. Yang sering digunakan adalah kategoris dan juga quantities ya. Tapi yang sering digunakan adalah unique value ini untuk untuk melakukan simbolisasi atau simbologi. Nah, di sini untuk value feed tadi untuk data kabupaten itu ada pada name 2. Name 1 ini provinsi, name 2 ini kabupaten. Nah, kita pilih saja di sini name 2 gitu. Nah, di sini untuk color rem ini semacam nanti warnanya akan seperti apa. Ada beberapa pilihan. Ini bebas sebenarnya sih. Tapi ini juga disesuaikan dengan penggunaannya ya. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk administrasi itu kita bisa memakai yang warna-warni kayak gini. Kalau misalkan untuk data semacam eh, tingkat kelas ya, kelas rendah, sedang, tinggi, kita bisa memakai data yang ini ya. Mungkin yang hijau ini kelasnya kelas tinggi atau kelas rendah gitu ya. Nah, itu bisa memakai ini ya. Tapi kalau untuk administrasi biasanya memakai simbologi seperti ini, warna-warni ini.
Dan di sini kita klik unklik aja. Nah, kita baru klik add L value ini. Nah, otomatis akan muncul ya, akan apa namanya, warnanya akan otomatis terdistribusi atau terpilihkan di daerah ini. Misalkan mbaknya mau mengganti warnanya, misalkan nggak cocok lah sama Banjarnegara, misalkan kita bisa klik di sini, dan kita bisa klik yang namanya fill color. Nah, di sini ada beberapa pilihan warna yang bisa kita gunakan. Misalkan kalau nggak cocok warna biru, mungkin bisa warna ini, misalkan warna gelap ini ya. Ataupun kalau misalkan tidak cocok kembali, bisa klik more color. Nah, kita bisa sesuaikan maunya apa namanya, warnanya seperti apa di bagian sini. Nantinya ada outline. Outline ini semacam garis tepinya. Misalkan di sini kan 0,4 ya. Misalkan saya buat 5, nanti otomatis akan seperti ini gitu ya. Tebal seperti ini. Jadi secara default mungkin satu. Nah, di sini ada juga outline color. Misalkan mbaknya nggak suka warna hitam, mungkin bisa warna kuning atau warna apa gitu, bebas intinya lah. Nah, seperti ini gitu. Nah, kita klik OK. Kalau udah cocok, kita klik OK. Nah, baru kita klik OK ini. Nah, itu otomatis akan seperti ini untuk tampilannya. Ini untuk simbologi dalam ArcGIS seperti ini, Kak. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, paham. Oke. Kalau seperti itu, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai atau apa namanya, pengaturan yang ada di sini. Kalau misalkan kita klik kanan, ada beberapa data ya. Open Attribute Table ini tadi untuk apa namanya, untuk melihat data atributnya. Join ini biasanya digunakan untuk misalkan ya mau menambahkan dari data Excel kita pindahkan ke data atribut, kita bisa pakai join atau relate ini ya. Untuk zoom to layer, ya misalkan zoom to layer itu misalkan segini, nah misalkan segini kecil gini kan, daripada kita scrolling scrolling atau geser-geser, kita bisa tinggal klik kanan kemudian zoom to layer. Nah, nanti otomatis akan menuju ke daerah itu gitu ya. Jadi ada visible ini nggak dan digunakan, ini juga jarang. Nah, data ini gunanya untuk mengekspor, misalkan di sini sudah data Jawa Tengah, misalkan ya data Kabupaten Jawa Tengah, misalnya mau ekspor ya ke dalam bentuk SHP, kita bisa klik data, ekspor data sini. Nah, di sini kita bisa ubah ke bentuk save file ini ya, yang biasa kalau Arcis itu biasanya memakai format save file SHP gitu ya, misalkan Jawa Tengah Kabupaten gitu ya. Nah, kita tinggal klik save, nanti otomatis akan tersimpan gitu ya. Kalau kita juga bisa buka lagi di apa namanya, di berikutnya gitu ya. Nah, berikutnya setelah itu juga ada layer. Ini untuk new group layer, new base map layer. Misalkan di sini mau menambahkan group layer, nah seperti ini. Untuk base map ini semacam eh nah di sini ada namanya base map. Base map itu semacam dalam bagian add data ini, base map itu semacam ini. Apa namanya, data citra satelit ya, kita bisa atau data base map yang kita bisa tambahkan. Nah, di sini akses itu ada beberapa. Ada imagery table, street, dan sebagainya lah. Kita bisa klik imagery ini. Tapi ini karena menggunakan internet, jadi ya kita harus eh, pastikan dulu bahwa kecepatan internet kita itu memadai. Kalau tidak, mungkin nanti akan berlangsung prosesnya sangat lama karena database map ini umumnya itu data yang sifatnya online gitu ya. Jadi harus perlu internet yang cukup agar bisa mengaksesnya. Nah, ini yang namanya base map. Tujuannya bisa untuk visualisasi atau sebagainya gitu. Kita hapus saja. Nah, di samping base map, di ArcGIS itu juga menyediakan yang namanya data ArcGIS online ya. Misalkan di sini saya mau masukkan data punyanya orang ya, data punyanya orang yang ditampilkan atau dipublis secara umum gitu ya. Misalkan data RT dan juga RW. Nah, di sini ada namanya datanya. Kita tinggal cari saja, kemudian kita pilih, ya kita bisa pilih namanya add data ini ya. Kita bisa add, kita tinggal tunggu saja, nanti otomatis akan eh, konsepnya sama seperti base map tadi, nanti akan tertampilkan secara otomatis gitu ya. Nah, berikutnya
add data ini, kemudian ada turn and layer off, ini kita matikan semua layernya, select a layer, kita pilih semua layernya, expand ini nanti, expand seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak mau expand ya kita bisa collapse. Dia labeling, properties, nah tadi ya ini nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan juga data raster ya. Kita seperti tadi ya, kita tinggal add data. Kemudian kita pilih data raster, misalkan data, biasanya data itu ya, data Dimnas itu yang sering digunakan. Saya coba carikan. Nah, ini merupakan satu data ya, data DEM atau data Digital Elevation Model atau data ketinggian. Ini merupakan salah satu data raster ya. Data raster itu data yang berbentuk pixel-pixel ya. Nanti kalau kita zooming, nanti bentukannya kayak pixel-pixel gitu ya. Jadi intinya itu di sini itu ada nilai impre, in, interpretasinya ya. Jadi dalam satu pixel seperti ini kalau kita lihat ya, di sini nampak satu pixel. Itu di sini kalau kita klik source ya, itu sekitar 29 meter atau kita bisa bisa bulatkan ya 30 meter gitu ya. Jadi satu pixel atau satu kotak kecil atau sel CZ tadi, satu pixel ini itu mencakup luasan 30 kali 30 meter. Itu sekitar 900 meter persegi gitu. Nah, itu namanya pixel seperti itu. Jadi satu kotak ini itu 300 meter persegi, mewakili seluas itulah di objek sebenarnya gitu. Nah, di sini data elevation model di suatu gunung. Nah, saat default nantinya warnanya seperti ini, warnanya itu grayscale ya, dari abu-abu hitam. Kalau kita mau mengubahnya tinggal klik di sini. Nah, ataupun bisa di dim ini. Kita bisa ke simbol seperti tadi, tapi berbeda ya. Eh, ini pengaturannya berbeda dari tadi. Ada vector fold. Nah, vector fit ini bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk membuat simbologi arah mata angin yang kita bisa atau arah arus arus laut kita bisa memakai vector float ini. Unique value ini nggak terlalu sih, nggak terlalu digunakan. Classified ini kayak kelas-kelas ya, misalkan kelas ketinggian berapa, nah kita bisa pakai classified. Traced ini secara defaultnya, discrete ini saya juga nggak tahu ini kayak nggak sering nggak paling digunakan ya. Digunakan mungkin street stress sama classified ini. Nah, di sini ada beberapa color RAM. Ini nanti warnanya bisa memilih. Untuk ketinggian tuh biasanya memakai ini ya dari eh, merah ke hijau atau sebaliknya. Biasanya kalau aktif itu memakai ini warna ini. Jadi semakin tinggi itu semakin putih gitu ya. Ataupun kita bisa inverse ini ya. Kita bisa inverse nanti ya seperti itu. Nah, di sini ada display background value. Misalkan kalau kita klik itu nanti misalkan nilainya nol itu akan eh, displaynya atau tampilannya tuh akan no color ya atau transparan gitu. Hillside effect ini juga terlalu berguna juga. Stress ini biasanya digunakan kalau citra foto, citra satelit kita bisa pakai stress ya untuk agar apa namanya agar tampilannya juga bagus gitu ya. Kita klik OK, nanti otomatis seperti ini. Nah, ini data simbologi gunung ya seperti ini. Nah, ini datanya dataran rendah, ini dataran tinggi, yang putih-putih ini dataran tinggi gitu. Misalkan saya mau ini ya, kita klik saja di sini. Kita bisa menginvert atau membalikkan. Jadi yang putih ini nanti akan di sini putihnya atau dibalik warnanya gitu ya. Invert. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau kita juga bisa misalkan mau classified ya. Misalkan mau kelas-kelas eh, kelas-kelas ketinggian kita bisa pilih di sini. Misalkan seperti tadi ya, ini 5 kelas. Misalkan mau 3 kelas bisa, 10 kelas juga bisa gitu ya. Jadi bebas gitu. Nah, di sini ada classify. Classify ini nanti akan beberapa metode klasifikasi. Secara default ya, secara umum itu di Abdis itu otomatis itu memakai natural breaks atau Jenks ya.
Jadi bisa pilih manual, kita bisa klik di sini manualnya berapa, jika ini 1000 gitu. Nah, ini kan bisa seperti ini, gitu. Ataupun kita tarik di sini juga bisa. Ataupun equal interval, ataupun define, ataupun kuantil ya. Misalkan di sini natural text gitu ya. Maupun persen pun juga sama, persen ketinggian juga sama. Misalkan di sini 44, 58, 74, 100, misalkan di sini sekitar 60%, nanti otomatis akan seperti ini gitu ya. Kita klik OK. Nah, ini merupakan salah satu data klasifikasi ya atau classified ini ya. Bentuknya seperti kelas-kelas interval seperti ini. Jadi semakin rendah kelasnya itu nanti semakin agak, nah seperti ini ya. Ini 2 kelas, ini 3 kelas. Nah, ini misalkan 10 kelas. Nah, seperti ini. Ini yang dinamakan data classified raster gitu ya. Apakah ditanyakan Kak untuk sejauh Itu ini? game itu untuk apa ya, Kak? Maksudnya kan dari gambar peta Kalimantan atau itu terus ke game itu biar apa, Kak? Oh, biasanya untuk data DEM itu namanya itu digital elevation model, Mbak. Jadi digital elevation model itu elevasi atau ketinggian, jadi semacam data raster untuk ketinggian maupun lereng pun juga kita bisa membuat ya data apa namanya data dari data DEM ini. Jadi DEM ini mewakili atau menunjukkan data ketinggian pada objek tertentu. Misalkan di sini itu data DEM daerah pegunungan ya, pegunungan lupa namanya Merbabu kalau nggak salah, yang ada di Jawa Tengah, itu Pak. Hmm. Ya, itu berarti gamenya itu ambil dari internet kok, Kak. Iya, DEM kalau DEM itu ada kalau dari pemerintah Indonesia BIG itu ada namanya DEMNAS, DEM nasional itu resolusinya sekitar 8 meter. Kalau secara global itu ada DEM SR, ada DEM SRTM, SRTM itu 30 meter. Kalau Indonesia biasanya kebanyakan pakai DEMNAS ya, DEM 8 meter itu tadi karena resolusi spasialnya itu lebih kecil. Untuk resolusi spasial lainnya kayak DEM SRTM itu bisa 30 meter, 90 meter. Kalau mau DEM-nya itu satu global itu mungkin bisa 1000 meter atau 100 meter gitu Kak. Jadi semakin spesifik, misalkan mau daerah kecamatan atau desa ya kita memakai DEMNAS gitu. Kalau mau satu provinsi itu mungkin bisa memakai atau satu pulau, Pulau Kalimantan itu bisa memakai DEM SRTM 30 meter gitu ya. Supaya apa? Supaya prosesnya itu tidak terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan satu Pulau Kalimantan itu kita memakai DIMNAS, saya yakin itu ukuran filenya itu besar dan juga nanti prosesnya pun juga akan lama karena satu Pulau Kalimantan kan luas, apalagi resolusi pasiennya 8 meter atau tinggi gitu kan. Jadi ya kalau Kalimantan mungkin bisa, satu Pulau Kalimantan mungkin bisa memakai 30 meter untuk dimnya itu sendiri Kak. Seperti itu. Oh ya, oke, paham. Oke, apakah ada yang ditanyakan kembali Kak? Tapi yang kalau masukin dari Excel itu ada syarat khususnya nggak, Kak? Ada Kak, ada syarat khususnya. Saya coba itu ya, coba saya kasih contoh. Nah di sini tuh sebelum kita membuat atau apa namanya masukkan data koordinat di Excel, itu perlu melakukan olah data kembali Kak. Olah data itu bentukannya ya mengenai data koordinat itu. Misalkan di sini, misalkan di sini itu data, misalkan di sini ada data leptospirosis ya Kak. Misalkan nah, datanya ini misalkan bentukannya pun seperti ini. Nah, ini misalnya kalau data koordinat pasti seperti ini. Apa namanya dipisahkan oleh yang namanya koma gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengubahnya dari koma ini ke tabel atau data tabel atau tabular atau Excel gitu ya. Nah, di sini kita tinggal drag and drop saja data kemudian text to column, kita pilih yang delimited, kemudian karena ini koma ya dipisahkan oleh koma, kita pilih koma.
Misalkan dipisahkan oleh space atau spasi, kita pilih space ini ya. Kalau semikolon ya kita pilih semikolon seperti itu. Nah, karena ini koma ya kita pilih koma ini. Nanti otomatis akan terpisah otomatis. Kita klik next, kemudian finish. Nah, nanti kan seperti ini terpisah secara otomatis gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau misalkan datanya seperti ini ya, dalam bentuk ini namanya data koordinat dalam bentuk decimal degree. Seperti ini, 103,1016, seperti itu. Misalkan datanya kakak bentukannya eh, dalam satuan koordinat DMS atau degree menurut sekon kayak mungkin kayak 91 derajat dan sebagainya. Kita harus ubah ke decimal degree. Cara ngubahnya ya mungkin bisa melalui web online ya kayaknya kayaknya ada yang merubah antara koordinat DMS ke decimal degree. Misalkan di sini datanya ini dalam bentuk meter atau dalam satuan meter ya. Kita juga jadi nanti fraksinya nanti bentukannya UTM ya. Nanti kan kita akan coba sesuaikan gitu ya. Nah, di sini datanya bentukannya itu decimal degree seperti ini kayak 103, kemudian 16, seperti itu. Nah, perlu ketahui seperti ini bukan koma ya, ini kalau di sini notasinya tuh harus titik, nggak boleh koma. Kalau koma itu nanti akan error gitu ya. Jadi 103 titik, 16 titik gitu ya. Jangan koma, meskipun memang tujuannya koma, tapi di sini kita harus titik gitu ya. Simbolnya tetap harus titik. Setelah itu kita klik file, kemudian save, kemudian bisa save as. Nah, ini dalam bentuk formatnya adalah Excel 97 2003 workbook atau sebagainya gitu ya. Kita klik OK, kemudian selesai. Kalau kita masukkan datanya, kita pilih file ya, kemudian di sini kita pilih add data. Nah, di sini ada add XY data. Kalau kita mau masukkan data koordinat Excel ke ini, kita pilih add XY data. Di sini ini ya kita klik, kita cari saja data titiknya atau Excelnya itu di mana gitu. Kemudian services, kemudian saya taruh di max n. Nah, ini misalkan data titik XLS gitu ya. Nah, di sini kita pilih nama sheet-nya. Nah, di sini kita sesuaikan fieldnya, misalkan longitude ya. Di longitude itu X, latitude itu Z gitu ya. Nah, di sini kita pilih geographic coordinate system. Karena kita menggunakan decimal degree seperti tadi, maka untuk koordinatnya adalah WGS 94 gitu. Misalkan meter dalam bentuk eh, meter misalkan 90 ribu meter, 100 ribu meter. Nah, kita bisa memakai yang namanya UTM ya. Kita sesuaikan UTM-nya berapa, zona berapa gitu. Kalau kita tahu zonanya, ya, mungkin kita bisa melihat di Google ya. Itu nanti ada beberapa lokasi zona UTM-nya itu melewati daerah mana saja gitu. Kalau ini kita decimal degree, kita pilih WGS, itu sudah longitude, latitude, kita klik OK gitu. Nah, sudah seperti ini, kita klik zoom to layer saja gitu. Nah, karena ini datanya di Thailand, maka memang seperti ini. Misalkan ini data eh, di Thailand sendiri seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini, tapi ini datanya masih mentah ya. Kita harus mengekspornya. Di sini kita klik data, kemudian ekspor data. Misalkan data titik, misalkan, nah seperti itu. Kita klik isi HP. Nah, kita klik yes. Nah, seperti ini. Ini otomatis data point yang sudah yang ada di Excel tuh ke ArcGIS seperti ini. Jadi mungkin bisa dilakukan analisis lanjutan untuk data point ini. Mungkin seperti itu sih Kak caranya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Sudah sih. Tes, tes. Iya Kak, apakah ada yang tanyakan? Sudah, Mas. Oh, sudah ya Kak. Iya. Kalau kalau sudah mungkin untuk pertemuan selanjutnya apakah diperlukan Kak untuk apa namanya untuk analisis spasial
vektor dan raster? Apakah perlu dilanjutkan atau bagaimana? Perlu itu internal aja atau harus pakai website yang awal saya daftar itu ya, Mas? Website seperti apa ya, Kak? Super Prof. Eh, ini kan Arctis, kita nanti fullnya di software Arctis, Kak. Iya, maksudnya untuk perpanjangannya itu loh. Oh, iya itu nanti bisa diatur sih, Kak, untuk mekanismenya gitu ya. Intinya, Iya, apakah kakak ini mau melanjutkan pertemuan berikutnya mengenai analisis spasial ini ya, yang bagian buffer ini? iya, dilanjutkan Oke, Kak. Ini misal, sampai prakteknya, Mas. iya nanti mungkin ada sekitar 3 pertemuan ya. Kedua itu analisis spasial, yang ketiga itu mungkin bisa digitasi dan juga layouting ya untuk pertemuan ketiga itu. Misalkan kakaknya masih belum paham, mungkin ada pertemuan berikutnya, nggak apa-apa, nggak masalah itu, intinya sampai paham lah. Mau beberapa pun pertemuannya, asalkan temanya sama, itu nggak apa-apa Kak. Tetap apa namanya tidak bayar kok, gratis. Gitu. Oh iya, Jadi oke. kita tentukan 3 pertemuan saja. Mungkin pertemuan Oke, Kak. berikutnya bisa em, kakaknya bisa tentukan jadwalnya kapan gitu ya Kak. Nanti Oh saya iya, sesuaikan dengan jadwal saya. Oke, ya untuk siap. seperti itu saya stop recording.